Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Menurut Anda, senang punya kelebihan bisa melihat hantu alias indigo atau menjadi orang biasa yang tidak bisa melihat hantu? Ya, tapi kalau memang sudah kodratnya punya kelebihan untuk melihat hantu, ya bagaimana lagi ya? Mau nggak mau kita harus terima. Seperti yang terjadi pada gadis indigo yang satu ini. Gadis ini bisa melihat hantu hingga setiap melewati tempat-tempat yang angker, dia selalu melihat hantu. Dan bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pengalaman Seram Gadis Indigo. Kisah ini nyata, beneran aku sendiri yang ngalaminnya. Dulu waktu aku masih kecil, kira-kira umur 6 tahun. Waktu itu tahun 90-an, berawal dari cekcok kedua orang tuaku. Lalu ayahku yang kesal memukul ibu, lalu ibuku pun menangis. Kami 4 saudara hanya bisa menangis melihat ibu dipukul ayah. Aku lari ke rumah kakekku yang kebetulan rumahnya berada di depan. Tok tok tok, kakek. Sambil menangis aku mengetuk pintu. Tolong kek, ayah mukulin ibu, tolong. Pisahin kek, kasihan ibu. Sambil sesenggukannya aku, lalu kakek pun bergegas ke rumah dan melihat si ayah sedang memarahi ibu. Kakek menegur ayahku. Kata kakek, "Berhenti kamu mukulin anakku. Aku ayahnya saja belum pernah memarahi, apalagi menyakitinya. Kamu sebagai suaminya, bukannya menyayanginya, malah menyakitinya. Kalau memang sudah tidak suka lagi, pulangkan dia padaku. Jangan kau sakiti dia." Lalu ayahku pun semakin marah sambil bilang, "Gak usah ikut campur, ini urusan rumah tanggaku." Terus terang aku ikut campur, karena yang kamu sakiti adalah anakku, jawab si kakek. Lalu kami yang melihat keributan itu pun dibawa nenek ke rumah, agar tidak melihat keributan itu. Si kakek marah besar, lalu mengusir ayahku. Lalu ayahku pun pergi sambil membawa kami berempat ke atas motor. Ibu mengejar dan memutuskan tetap ikut kami, karena dia khawatir kepada kami. Kami pun dibawa ayah ke kampung sebelah, di rumah saudara ayah. Kami menumpang di situ. Kira-kira 1 hingga 2 bulan kami tinggal di rumah saudara ayah, sambil ayah cari kerjaan, biar kami bisa ngontrak. Nah, berawal dari sinilah aku bisa melihat hantu atau jin. Pikir aku cuma halusinasi aja, tapi beneran itu nyata. Waktu itu ketika saudara ayahku menawarkan tumpangan tanah untuk dibangun rumah kecil buat kami, saudara ayah bilang, sebut saja Ujang, "Daripada kamu numpang terus di rumah si Junet, mending bangun aja di belakang rumahku. Ada tanah kosong, cukuplah buat 1 rumah." Jawab ayah, "Emang boleh sama istrimu ya?" "Boleh, kami sudah musyawarah sebelumnya." "Ya sudah, nanti aku bilang sama istriku dulu ya. Kalau gitu aku permisi pamit dulu." Lalu ayah menyampaikan kepada ibuku, ibu pun setuju. Karena malu, masa ia mau numpang terus di rumah orang. Padahal pindah juga kami masih juga numpang. Tapi masih mending lah bangunan rumahnya kita bangun sendiri. Tapi tetap tanah numpang sih. Setelah berapa minggu kami selesai bergotong royong, jadilah rumah sederhana kami. Walau dari bilik bambu kami bersyukur ada tempat untuk istirahat. Nah, di rumah inilah aku bisa melihat mereka yang tidak terlihat. Waktu itu malam sekitaran jam 9. Aku bilang ke ibuku, "Bu, sakit perut, mau pup." Kamar buang hajat waktu itu di belakang. Ya, itu pun masih menumpang tetangga. Setiap kami buang hajat harus bawa lampu sentir, karena dulu listrik belum seberapa banyak yang masang. Kamar buang hajat waktu itu masih WC cemplung. Di belakangnya pohon pisang dan ada kuburan keluarga. Pokoknya serem lah, mana gelap. Angin berhembus kencang, dinginnya malam membuat aku merinding. Ibu menunggu aku di bawah pohon jambu yang lumayan tinggi. Duduklah ibu di situ. Sur, sur, sur. Dari atas pohon jambu, ibu pun kaget. Ternyata ada yang menyiram pasir dari atas pohon jambu. Dilihatnya oleh ibu, gak ada orang. Lalu ibu manggil aku, "Dek, sudah belum?"
Iya bu, bentar lagi. Cepetan ya, suruh ibuku. Kenapa bu? Kok tegang mukanya? Nggak apa-apa, ayo pulang. Iya bu. Nggak lama ada suara perempuan tertawa dengan polosnya. Lalu aku mendengarkan dengan seksama. Ternyata yang ketawa sudah diem. Ayo pulang. Aku pun penasaran, menolehlah aku ke atas pohon jambu mencari sumber suara. Ternyata beneran ada itu si perempuan uncang-uncang. Aku bilang dong ke ibu, itu siapa bu? Mana? Itu yang di atas pohon jambu. Gak ada. Itu bu, ketawa-ketawa dia. Kata ibu, sudah gak ada apa-apa. Ayo masuk. Pohon jambu itu emang berada di sebelah kupas. Lalu kejadian itu pun sering terjadi. Yang anehnya cuma aku yang lihat. Waktu itu malam-malam aku kebelet pipis. Aku bilang ke ibu, Bu, kebelet pipis. Diantarlah aku sama ibu, karena kamar mandi masih darurat di luar kamar. Masih tembel sana tembel sini, jadi pemandangan langit masih kelihatan. Aku melihat ada perempuan melayang pas di depan aku. Aku teriak dong, Bu, Bu, Bu. Adik mau kemana? Kok kesana arahnya? Si adik kamu itu masih tidur di kamar. Tuh, coba aja lihat kalau nggak percaya. Terus, itu siapa bu? Lama-lama terlihat tangan di arah kuburan itu. Itu bu, lihat Ki. Cepat sini masuk, ucap si ibu. Lalu aku masuk. Dan iya benar, ternyata adikku masih terlelap tidur. Terus itu siapa ya? Pikirku. Udah ah, lanjut tidur. Besoknya ibu cerita sama ayah pun cuma bilang, salah lihat mungkin dia. Sudah, jangan cerita ke siapa-siapa. Takut yang lainnya juga nanti ikutan takut. Iya, jawab ibu. Terus sore harinya aku dijemput kawanku. Ana. Iya, kenapa As? Main yuk, biasa cari telur bebek. Sudah sore. Tapi ya justru sore itu enak, gak panas. Ayolah berangkat. Aku bilang dulu sama ibu ya, oke? Bu, ibu, aku main dulu ya. Mau kemana kamu? Ke kali kecil bu. Sudah sore dek, besok aja. Serem di sana. Kan angker, kata si ibu. Ah ibu, masih ada matahari kok. Jangan mandi di kali itu ya. Iya bu, sebelum maghrib pulang ya. Oke bu. Lalu adikku pun kepengen ikut. Ibu bilang, ajak adiknya ya. Iya bu. Lalu kami pun berangkat bertiga. Sesampainya di sana kami cari-cari si telur bebek. Cari sana cari sini, nggak ketemu. Mungkin sudah diambil orang duluan kali ya. Nggak sadar hari sudah mau maghrib. As, pulang yuk, sudah mau maghrib. Nanti bentar lagi, nanggung. Masih penasaran aku. Kok nggak dapat? Biasanya juga dapat. Meskipun paling dapatnya 2 biji, jawab kawanku. Udah ah, kalau kamu gak mau aku tinggal sama adikku. Lalu aku sama adikku bergegas pulang. Temanku pun berlari. Tunggu woi. Pulanglah kami bertiga. Kami berjalan berbaris bertiga, karena jalan pinggir sungai cuma setapak di antara pondasi. Adikku di paling belakang. Kasihan dong. Aku menoleh ke arah adikku. Apa yang aku lihat, kepulan asap di bawah pohon besar muncul, berubah menjadi sosok besar tinggi bermata merah. Lalu aku teriak, dan adikku aku suruh pindah ke depan. Larilah kami bertiga sambil terengah-engah, panik, deg-degan. Setelah sampainya di depan rumah orang, kawanku nanya, kenapa kamu tadi lari? Emang kamu gak lihat? Ada genderuwo besar tinggi sebesar pohon yang ada di sana melotot. Enggak, aku gak lihat apa-apa. Aduh, kalau kamu lihat mungkin sudah pingsan kali G. Syukurlah aku nggak lihat. Ya sudah, yuk kita pulang. Sejak kejadian itu, kami pun sudah nggak lagi main ke sana. Kalau sekarang tempat itu sudah jadi rumah-rumah orang, jadi sudah rame lah. Terus kejadian aneh lagi yang menimpa aku sering banget. Aku ditunjukin penampakan-penampakan yang serem. Waktu itu aku masih SD sekitar kelas 3 atau 4 lah. Waktu itu juga kami sudah pindah rumah. Bukan di rumah kami yang dulu. Karena sekarang kami ngontrak, tapi nggak jauh dari rumah lama, cuma di depannya aja. Rumah lama kami disewa orang lain.
Dulu waktu aku sama adik aku mau nonton TV, masih numpang tetangga. Waktu itu aku lihat ibu masih mijit-mijit ayahku. Dari depan pintu aku pamit, "Bu, aku sama adik mau nonton TV di rumah Ayu ya." Rumahnya itu dekat sebelah rumah. Adik aku sudah duluan ke sana, aku baru mau keluar lihat rumah lama aku. Ada anak kecil duduk di depan pintu, padahal kan di rumah itu nggak punya anak kecil. Ada juga sudah meninggal 7 hari yang lalu, itu pun masih bayi. Bu, itu siapa? Ada anak kecil di depan pintu rumah Santi." "Keluar dong ibu." "Mana?" "Itu," kataku. "Mana nggak ada." "Ada bu itu. Kasihan tahu bu. Nggak pakai baju dia kedinginan." "Mana ibu nggak lihat?" Lalu si ayah keluar. "Mana dek?" "Ya, dia pergi masuk ke dalam. Anak itu sudah berubah jadi asap dia ya." "Ya sudah sana pergi nonton." "Iya ya." Lalu aku pun pergi nonton. Makin hari makin aneh kelakuanku. Lalu si ibu sama si ayah nggak bolehin aku main terlalu malam. Takut aku lihat yang aneh-aneh lagi. Setelah habis ngaji, aku nggak bolehin lagi keluar rumah. Tapi kedua orang tuaku sudah memaklumi apa yang aku lihat. Sampai aku SMA waktu itu. Waktu itu aku kelas 1 SMA, mau ngantar ibu pergi urut. Kebetulan ibu aku kerjaannya tukang urut ke komplek-komplek perumahan yang lumayan jauh dari rumah. Harus diantar pakai motor. Kebetulan malam itu malam Jumat, ayah nggak bisa nganter karena dia ada acara tahlilan. Seneng dong aku yang disuruh nganter karena aku bisa bawa motor. Pas nganternya sih aman sampai tujuan. Pas pulang nganter ibu, pulang dong aku sendiri. Mana sepi tuh komplek. Orang bilang sih angker, tapi aku mah nggak ada takut-takutnya. Nyeng, nyeng, nyeng. Suara motor tiba-tiba mati. Itu motor coba aku hidupin, tapi nggak hidup-hidup. Sialan, ucapku. Mana sepi nggak ada yang bisa dimintain tolong. Aduh, nasib. Pas mau dorong itu motor, rupanya ada yang mau lewat. Makanya mati itu motorku. Astagfirullah, ucapku. Kenapa nggak bilang-bilang kalau mau lewat, Mbak? Ayo monggo lewat. Tapi setelah lewat, hidupin lagi ya motorku, ucapku ke Mbak Kunti. Semakin aku besar, aku nggak takut ya. Malah sering aku ajak komunikasi. Bener aja, setelah dia lewat motorku pun nyala lagi. Lalu aku cepat bergegas pulang. Tapi yang jemput ibu ayah ya. Aku masih shock, takut ketemu lagi. Dari kejadian-kejadian itu, aku pun secara diam-diam suka komunikasi sama mereka yang tidak terlihat. Waktu itu aku sama temanku memutuskan tinggal di rumah nenek. Temanku sebut saja gadis baru lulus yang lagi mau cari kerja. Daripada ngekos kan lumayan ada tempat gratis. Temanku mengajak aku ke rumah neneknya. Ayolah, berangkatlah kita berdua untuk membersihkan kamar di atas yang mau kita tempatin. Beres-bereslah kita berdua. Aku yang tahu ada kehadiran makhluk lain pun mengucap permisi. Numpang mohon izin mau tinggal di sini. Ia pun senyum dan mengangguk. Alhamdulillah, ucapku. Temanku bertanya, "Kamu ngomong sama siapa, nah?" "Itu sama yang di sebelah kamu." "Ih, nggak usah aneh-aneh sih, nah." "Iya, beneran." "Alah, bohong aja." "Ya sudah, kalau nggak percaya, ntar juga ada yang ngasih tahu kalau di sini ada anak kecil," jawabku. Benar saja, setelah malam tiba pacarnya temanku datang bertamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, silakan masuk." "Cari gadis ya?" kataku. "Iya, ada dianya." "Iya sebentar, aku panggilin." "Masuk dulu ya." Aku panggillah si gadis, terus keluar ngobrollah dia di teras rumah. Kebetulan mengarah ke tangga. Rupanya pacarnya temanku bisa juga ngeliat. Kata pacar temanku, dia disapa anak kecil itu di tangga. Dari tadi bolak-balik terus kayak nggak suka aku di sini. Mana ada anak kecil di sini? Cuma aku, nenek sama temenku. Iya, nggak usah nakut-nakutin dong. Iya beneran, aku nggak bohong, kata pacar temenku. Ya sudah, aku permisi pulang ya. Nggak enak sudah malam juga.
Iya, jawab gadis. Lalu si gadis pun teriak-teriak memanggilku. Nah, Ana, turun bawa bantal sama selimut ya. Dia nggak berani naik, takut katanya. Akhirnya kita berdua memutuskan tidur di depan TV deh. Padahal di depan TV lebih serem, ada gudang berisi makhluk tinggi besar hitam, mata merah. Dikarenakan cuma aku yang lihat, mana dia tahu serem gaknya. Ya banyak-banyak berdoa aja lah. Tengah malam penghuni gudang merasa terganggu. Ya, karena TV menyala, dia menggeram seperti marah. Barang-barang di dalam gudang dijatuh-jatuhin. Temanku mah sudah pulas tidur. Aku mencoba untuk tidur, tapi ada yang menarik-narik tanganku, rupanya anak kecil, penghuni kamar atas. Dia mau aku nemenin dia tidur di atas. Aku jawab nggak bisa, besok aja kataku. Kata anak itu, di atas aja kak, di sini nggak aman. Penghuni di gudang itu jahat, dia nggak suka ada kalian di sini. Biarin aja ah, aku sudah ngantuk. Sana naik ke atas. Besok kakak ke atas tidurnya. Dengan muka cemberut dia naik ke atas. Tapi janji besok temenin aku ya kak. Iya, jawabku. Rupanya kawanku diam-diam memperhatikan aku sedang bercakap-cakap dengan penghuni kamar atas. Setelah aku membaringkan badan, tidurlah kita berdua sampai pagi. Pagi-pagi temanku bertanya, kamu semalam ngomong sama siapa nah? Kayak orang gila aja ngomong sendirian. Lalu aku cerita dong, kalau aku ngomong sama anak kecil penghuni kamar. Bilang kalau ada wowo di gudang, kita nggak boleh tidur depan TV. Ih serem ah. Sudah ah, aku mau tidur lagi di rumah nenek. Pindah aja. Sejak kejadian itu kawan itu pun memutuskan pulang ke rumah. Aku pun ikutan pulang dong ke rumahku. Nah, setelah sampainya di rumah, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mang, jawabku. Ada abah? Ada. Kenapa mang? Tanyaku. Tapi sambil spontan mulutku berkata, si Pia kesurupan ya? Ada yang ikut itu di badannya si Pia. Abis nyerempet yang gak kelihatan itu dia. Lah, kok kamu tahu? Kata si Mamang. Ah, cengar-cengirlah aku. Lalu si Abah keluar kamar. Ada apa, Sep? Ini bah, saya mau minta tolong diliatin. Si Pia kenapa itu? Di rumah ngamuk-ngamuk. Ngomong-ngomong gak jelas. Kebetulan ayahku di kampung disebut Ustadz lah ya, karena suka jadi imam sama ngajar ngaji di masjid. Ayahku pun jawab bukan ahlinya lah saya, kalau soal jin-jin gitu. Panggil aja pawangnya. Kata si Mamang gak ada yang mempan. Tolonglah bah. Lalu ayahku pun kesana melihat. Aku pun disuruhnya ikut untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Benar saja, sesampainya di sana, anak itu mengeruk-ngeruk. Menangis seperti anak kecil minta pulang. Aku di sana pun berkomunikasi dengan anak itu. Dia pun menjelaskan kronologi kejadian, kenapa dia bisa ikut si Pia. Rupanya benar, dia nabrak anak kecil yang tidak terlihat. Lalu orang tuanya si anak tidak terima, jadi ikutlah masuk ke jiwanya si Pia. Lalu meronta-ronta minta pulang. Lalu ayahku membaca doa dan memberi dia minum. Alhamdulillah keluar, dia sadar. Tapi setelah tengah malam dia kembali lagi meronta-ronta minta pulang. Ayahku pun kesana lagi. Aku disuruh menanyakan maunya makhluk itu apa. Aku berkomunikasi lagi. Maunya dia, anak ini meminta maaf dan berjanji tidak akan keluar rumah selama 40 hari kalau nggak mau celaka. Lalu sama orang tuanya pun diiyakan dan dikasih minum lagi sama ayahku. Dan alhamdulillah nggak kumat-kumat lagi. Itulah ya, kita sebagai manusia harus berhati-hati karena masih banyak makhluk-makhluk lain yang hidup di sekitaran kita yang tidak terlihat. Segitu dulu ceritanya, masih banyak cerita yang lain. Insya Allah nanti aku bagikan lagi cerita yang lain. Terima kasih. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.